tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu, antara lain karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu nomor 4 tahun 2008 memang tidak memerlukan keterlibatan Presiden. Meskipun demikian, saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Senturi tersebut, bahwa tuduhan adanya penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi telah disalahgunakan untuk menyokong tim kampanye pasangan capres-cawapres tertentu nyata-nyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. 2008-2009 kalau kita tidak cepat dulu melakukan sesuatu untuk salah satu bank yang dianggap bermasalah, barangkali bisa terjadi lagi seperti 1998-1999 dulu. Meskipun tentu ada risiko politiknya, ada political cost-nya. Penyertaan modal sementara atas Bank Senturi dulu yang jumlahnya ya sekitar 600 juta dolar, political cost-nya tinggi sekali. Saya katakan malam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sama sekali tidak ada yang menyinggung nama Bank Senturi, apalagi membahas yang dinamakan bailout Bank Senturi. Sementara skandal Bank Senturi ini masih menyisakan cerita duka bagi para mantan nasabahnya. Masih banyak nasabah Senturi yang belum mendapatkan pengembalian uang hak mereka, terutama nasabah yang membeli produk Antaboga. Derita dirasakan oleh nasabah Bank Senturi hingga kini mereka menderita kerugian hingga 1,4 triliun akibat uang mereka tidak kunjung kembali. Para nasabah Bank Senturi tersebut membeli reksadana Antaboga yang merupakan produk Bank Senturi. Uang mereka tidak dikembalikan oleh manajemen Bank Senturi meski LPS sudah mengambil alih Senturi dan mengubahnya menjadi Bank Mutiara. LPS menolak mengganti uang nasabah ex-Bank Senturi dengan sejumlah alasan, diantaranya LPS tidak memiliki landasan hukum untuk mengganti uang nasabah, padahal nasabah Senturi telah memiliki keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Bank Mutiara dan memenangkan gugatan nasabah. 27 nasabah Senturi di Solo beberapa waktu lalu memenangkan gugatan atas manajemen Bank Mutiara. Mahkamah Agung meminta Bank Mutiara membayar dana 27 nasabah di Solo senilai 35 miliar rupiah. Dan selain pengadilan, tim Senturi DPR juga pernah merekomendasikan agar pemerintah dan LPS menyelesaikan dana nasabah Senturi yang belum dibayarkan. Ingin menanggapi. Nasib nasabah ex-Bank Senturi masih diperjuangkan dan itulah kata-kata yang tepat untuk penyelesaian bagi nasabah ex-Bank Senturi ini. Hal ini terungkap dari pertemuan tim Senturi DPR dengan pihak-pihak terkait kasus Bank Senturi seperti Menteri Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Mutiara bulan Juli lalu. Berikut laporannya. Dalam pertemuan tim Senturi DPR dengan pihak-pihak terkait kasus Bank Senturi seperti Menteri Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS dan Bank Mutiara Juli lalu, ada dua kesimpulan. Rapat tim Senturi DPR ini dipimpin oleh Ketua tim Senturi Pramono Anung. Kesimpulan pertama, tim Senturi DPR mendesak dan meminta kepada Menteri Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan Bank Mutiara untuk melakukan penyelesaian pembayaran nasabah ex-Bank Senturi oleh Bank Mutiara sesuai dengan ketentuan. Kesimpulan kedua, tim Senturi DPR akan meneruskan putusan pengadilan negeri terkait nasib Bank Senturi kepada BPK, KPK, serta pihak-pihak penegak hukum terkait. Sementara itu, perjuangan menuntut penyelesaian kerugian nasabah akibat ditutupnya Bank Senturi terus dilakukan oleh salah satu nasabah ex-Bank Senturi di Surabaya, Sri Gayatri. Berbagai aksi demo dilakukan Gayatri yang mengaku memiliki dana 69 miliar rupiah yang tersimpan di reksadana Antaboga yang disalurkan melalui Bank Senturi. Dalam salah satu orasinya, Sri Gayatri menyayangkan sikap pemerintah yang lepas tangan dalam kasus penipuan perbankan yang merugikan nasabah hingga ratusan miliar rupiah. Aksi menuntut pemerintah terkait kasus Bank Senturi juga dilakukan koordinator korban Bank Senturi di Yogyakarta dan kuasa hukumnya. Mereka mengajukan permohonan eksekusi